Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan progres paper fisika modern dengan judul Tinjauan Persamaan Gelombang de Broglie dalam konteks partikel sebagai gelombang. Di sini anggota kelompok ada saya sendiri, Nova Karisa Maharani, dan rekan saya. Mengalihkan suasana. Progres kami dimulai dari pendahuluan. Itu fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai fenomena alam. Nah, pada abad 20 itu fisika berkembang begitu pesat sehingga saat ini kita dapat merasakan dampak dari perkembangannya itu. Nah, teori terdapat berbagai teori, salah satunya adalah teori klasik itu bersifat makroskopik dengan mengasumsikan bahwa partikel dan gelombang adalah suatu pembahasan yang terpisah. Nah, kemudian pada fisika modern, itu kan juga merupakan bagian ilmu fisika yang mempelajari partikel-partikel gelombang. Nah, dari Laws de Broglie itu pada tahun 1924 itu mempunyai gagasan, hipotesa bahwa suatu partikel bergerak memiliki momentum P dan dapat berperilaku sebagai gelombang dengan karakteristik adanya panjang gelombang dari suatu partikel. Kemudian dalam perkembangannya, fisika modern menurut de Broglie itu pada gerak partikel, terdapat panjang gelombang partikel yang menyertainya dan besarnya berbanding terbalik dengan momentumnya. Kemudian pada tahun 1926, Albert Einstein itu membuat postulat berdasarkan efek fotolistrik, yaitu cahaya tersusun dari foton yang mempunyai sifat dualisme. Nah, sebelum efek fotolistrik itu berhasil dirumuskan, maka beberapa ilmuwan itu berpedoman bahwa suatu gelombang selamanya akan tetap gelombang. Begitu pula dengan partikel, selamanya akan tetap partikel. Namun, pada kenyataannya, cahaya itu merupakan suatu gelombang dan cahaya itu juga merupakan suatu partikel. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya dualisme gelombang gitu. Nah, dualisme cahaya itu dicetuskan oleh Isaac Newton dan dilanjutkan beberapa ilmuwan, salah satunya ada Louis de Broglie. Nah, di sini tujuan paper kita itu adalah membahas rinci atau meninjau persamaan Louis de Broglie terhadap persamaan dualisme gelombang dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu kami mengambil sumber-sumber berupa buku, jurnal maupun hasil skripsi yang akan kita analisis untuk memperdalam tinjauan persamaan gelombang de Broglie terhadap partikel sebagai gelombang. Dan selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada hipotesis Broglie dan dualitas materi. Jadi pada tahun 1924, de Broglie ini menunjukkan ide refleksi partikel cahaya seperti elektron itu juga memiliki sifat gelombang. Nah, setiap partikel dengan momentum P memiliki gelombang lambda sama dengan H per V dan frekuensi V sama dengan E per H, di mana H adalah konstanta Planck. Ini berarti bahwa partikel dapat menunjukkan sifat gelombang dan partikel tergantung pada situasi pengamatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena kilat dan petir mengilustrasikan dualitas ini. Kilat yang kita lihat lebih dulu memperlihatkan sifat gelombang sebagai cahaya, sedangkan petir yang terdengar kemudian menunjukkan sifat partikel sebagai suara. Selanjutnya tentang relativitas dan energi kinetis dalam fisika kuantum persamaan klasik yang tidak cukup untuk menjelaskan fenomena pada kecepatan tinggi yang mendekati kecepatan cahaya. Dan kita harus menggunakan prinsip relativitas untuk menghitung energi kinetis. Rumus energi kinetik relativistik tidak lagi EMC kuadrat saja, tetapi berubah menjadi K sama dengan MC kuadrat per akar 1 per akar 1 min C kuadrat per C kuadrat min M kuadrat MC kuadrat menunjukkan perbedaan besar dari pendekatan klasik. Ini menegaskan bahwa partikel yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi memerlukan perhitungan energi yang mempertimbangkan efek relativistik. Nah, dengan demikian, hipotesis de Broglie dan prinsip relativitas bersama-sama membantu kita mengenai sifat dualitas materi serta kebutuhan untuk perhitungan relativistik dalam fisika modern. Mungkin itu saja progres paper yang bisa kami sampaikan. Sekian progres dari kelompok kami. Untuk keberlanjutan papernya akan kita segera selesaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.